Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Dan judul renungan pada pagi hari ini diberi judul kepahitan. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu lidah manusia bisa merasakan 5 rasa utama: manis, asam, asin, gurih, dan pahit. Dari 5 rasa itu, pahit adalah yang paling tidak disukai, apalagi saat sakit. Semua yang masuk mulut rasanya terasa pahit, atau lebih tepatnya, lidah lebih peka pada rasa pahit saat kita sakit. Dan akibatnya, orang jadi makin anti sama rasa yang satu ini, yaitu rasa pahit. Bapak Ibu yang terkasih, tidak cuma pahit di mulut. Hal-hal yang membuat hidup terasa pahit juga dihindari orang. Dan seperti halnya rasa pahit di lidah, rasa pahit ini juga akan makin terasa di saat kita disakiti. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk hidup dalam kepahitan. Bukan salah Yusuf kalau bapaknya lebih sayang dirinya. Bukan salahnya juga kalau ia mimpi dan ia lalu dengan jujur menceritakan mimpinya itu. Tetapi ia dibuli oleh kakak-kakaknya sendiri hingga akhirnya dijual jadi budak oleh mereka. Dan bahkan awalnya hendak dibunuh. Sebagai budak, ia lalu difitnah dan jadi narapidana. Di penjara, ia juga dilupakan orang yang sudah ia bantu. Tapi, apakah Yusuf memang kepahitan? Sama sekali tidak. Kemudian dari mana kita tahu? Kalau ia kepahitan, ia tidak akan bekerja dengan baik di rumah Potifar. Ia juga tidak akan bersifat manis, tapi mungkin akan banyak mengeluh atau membenci hidupnya. Ia juga tidak akan tetap meneruskan sikap positifnya ketika statusnya makin turun dari budak jadi narapidana. Kalau ia kepahitan, mungkin Yusuf akan stres berat saat juru minuman melupakannya. Ketika ia lalu berkesempatan menghadap Fir'aun, Yusuf juga tidak lantas minta dibebaskan, tapi cukup melakukan yang diperintahkan, yaitu mengartikan mimpi Fir'aun dan dengan menyebut bahwa bukan dia, melainkan Tuhan yang membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi. Dan puncaknya, ketika ia sudah menjadi penguasa, Yusuf sama sekali tidak dendam sama kakak-kakaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kepahitan itu memang tidak enak. Memeliharanya pun tidak ada gunanya. Karena itu, jangan biarkan rasa sakit hati dan kepahitan itu menghambat kita. Yusuf adalah buktinya. Selain karena rencana dan kehendak Tuhan, sikap Yusuf yang tidak terpuruk dalam kepahitan dan dendam jugalah yang membuat ia dapat melewati masa-masa beratnya hingga akhirnya Tuhan mengangkat dia dengan luar biasa. Apabila kita lagi sakit hati sama seseorang, obatnya bukanlah balas dendam, tapi pengampunan dan fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.